Lihatlah sebuah titik jauh di tengah laut. Makin lama makin jelas bentuk rupanya. Itulah kapal api yang sedang berlayar. Asapnya yang putih mengepuli udara. Hello, good morning everybody. How are you today? I'm fine, thank you. Oke, pasti anak-anak semua dalam keadaan sehat. Oke anak-anak, sebelum kita lakukan kegiatan hari ini, kita akan mohon berkat dari Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Ambil sikap doa yang baik. Oke, mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami selalu mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami semua dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus, hari ini anak-anak-Mu akan mulai belajar. Berkati anak-anak-Mu Tuhan agar senantiasa diberi semangat yang tinggi dalam belajar. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mohon berkat untuk anak-anak kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Bunda Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, wah, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran minggu ini. Nah, minggu ini kita masih melanjutkan tema yang minggu lalu, yaitu tema transportasi. Nah, tetapi subtemanya berbeda. Kalau kemarin alat transportasi yang ada di darat, hari ini kita akan belajar alat transportasi air. Nah, anak-anak, coba nih tes ini Miss Putri. Oke. Anak-anak kemarin sudah bisa menyebutkan contoh alat transportasi yang ada di darat. Nah, sekarang coba anak-anak berpikir, yuk mencari contoh alat transportasi yang ada di air apa saja ya? Wow, pintar! Ada yang menyebutkan kapal nih. Hebat. Apa lagi ya? Wah, ada yang menyebutkan sampan. Iya, benar anak-anak. Anak-anak pasti penasaran ya? Ada alat transportasi apa saja yang ada di air ya? Yuk kita sama-sama saksikan videonya. Halo anak-anak ibu, wah, Mem Sisil dan Miss Putri hari ini akan mengajak anak-anak untuk mengenal alat-alat transportasi yang ada di air. Penasaran kan? Ada apa saja? Yuk ikuti bersama-sama. Lihat, ada apa ini ya? Anak-anak sudah pernah belum ya melihat alat transportasi yang di air seperti ini bentuknya? Nah, ini namanya rakit. Apa anak-anak? Rakit. Good. Rakit. Wah, rakit ini terbuat dari bambu nih nak. Bambunya panjang ya. Terbuat dari bambu yang disusun dan dijadikan satu, diikat kuat ini. Nah, terus bagaimana cara menggunakannya? Caranya Bapak nelayan ini naik di atas
bambu atau di atas rakit ini kemudian mendayungnya menggunakan bambu sehingga rakit ini bisa berjalan. Wah, asik kan? Sekarang yang berikutnya apa ya? Wow, ada perahu. Apa nak? Perahu. Oke, anak-anak amati. Ada 2 perahu di sini. Nah, lihat. Perahu itu ada yang sudah memiliki mesin sebagai alat penggeraknya. Dan ada yang digerakkan secara manual dengan menggunakan dayung kayu. Nih, yang secara manual menggunakan dayung kayu nih, dayungnya dipegang menggunakan tangan ini. Digerakkan supaya perahu ini bisa berjalan. Sedangkan perahu yang di sini ini menggunakan mesin supaya bisa jalan. Oke, lihat nih. Perahu biasanya digunakan Pak nelayan untuk mencari apa ya? Good, mencari ikan di laut. Oke. Wow, yang berikutnya ada gambar apa ini nih anak-anak nih? Sudah pernah melihat belum ya? Ini namanya kapal selam. Apa nak? Kapal selam. Wow, bagus sekali bentuknya. Coba lihat. Apakah anak-anak masih ingat nih? Wow, ada kapal selam Nanggala 402. Nah, anak-anak, baru saja peristiwa ini terjadi loh. Yuk, ada apa ya dengan kapal Nanggala 402? Kita saksikan dulu yuk. Kapal selam KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan utara Bali dinyatakan tenggelam dan seluruh awak kapal dinyatakan gugur dalam bertugas. Dapat dinyatakan bahwa KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan seluruh awaknya telah gugur. Oke, bagaimana perasaan anak-anak mendengar berita ini? Sedih tentunya ya, kita sebagai anak Indonesia. Kita bangga terhadap tentara-tentara kita yang berjuang untuk menjaga keamanan yang ada di laut. Nah, kapal selam ini salah satu kapal yang bisa bergerak di bawah permukaan air. Umumnya kapal selam ini digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Seperti apa? Yaitu menjaga keamanan yang ada di laut. Selanjutnya adalah kapal feri. Nah, anak-anak ada yang sudah pernah belum naik kapal feri? Nah, kapal feri atau yang biasa kita sebut sebagai kapal penyeberangan adalah sebuah kapal transportasi untuk jarak yang dekat. Nah, misalnya seperti ini anak-anak. Ketika anak-anak ingin pergi ke Jakarta, anak-anak naik mobil. Nah, ketika naik mobil dari Pulau Sumatera, kita Bengkulu itu ada di Pulau Sumatera. Kita akan menuju ke Jakarta. Jakarta itu ada di Pulau Jawa. Itu ada laut anak-anak. Dan laut itu harus kita seberangi. Nah, kita menyeberangnya dengan menggunakan kapal feri. Nah, kapal feri ini bisa mengangkut mobil, truk, atau bus. Nah, jadi kita menggunakan kapal feri untuk menyeberang. Kemudian kalau sudah tiba di Pulau Jawa, baru kita melanjutkan perjalanan menggunakan mobil anak-anak. Seperti itu ya, itu kapal feri. Nah, selanjutnya nih, ini ukurannya lebih besar lagi dari kapal feri. Namanya adalah kapal pesiar. Nah, kapal pesiar adalah kapal
yang dipakai secara khusus untuk tujuan rekreasi. Kenapa Miss kok untuk tujuan rekreasi? Iya, karena para penumpang yang menaiki kapal pesiar bisa menikmati waktu yang dihabiskan di atas kapal yang dilengkapi dengan fasilitas penginapan dan juga perlengkapan bagaikan hotel berbintang anak-anak. Nih, coba lihat di sini ada macam-macam permainan yang ada di atas kapal. Tuh seru sekali kan? Ada juga kolam renang dan juga ada hotel. Anak-anak mau naik kapal pesiar? Nah, pasti anak-anak pengen nih naik kapal pesiar. Tetapi dalam masa dan situasi COVID seperti ini, anak-anak ditunda dulu ya keinginan untuk berliburnya. Nanti kalau situasi sudah aman, anak-anak baru boleh ajak mama, ajak papa untuk berlibur. Boleh berlibur kemana saja, tetapi tentunya dengan protokol kesehatan. Tapi nanti ya, tunggu COVID-nya sudah selesai ya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah apa ini anak-anak? Wow, seru sekali. Ini adalah speedboat. Nah, speedboat. Speedboat atau perahu motor adalah alat transportasi laut yang bisa bergerak dengan cepat, lincah, dan leluasa. Ada yang pernah naik speedboat? Oh, belum pernah. Oke, next time ya, kapan-kapan anak-anak boleh ajak keluarga untuk naik speedboat kalau situasi kita sudah kembali normal, sudah tidak ada pandemi COVID-19. Oke anak-anak, itu tadi adalah macam-macam alat transportasi laut. Sudah semakin paham dan harus selalu diingat ya. Semangat belajarnya. Wow, kita sudah semakin jelas melihat berbagai macam alat transportasi yang ada di air. Oke anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran minggu ini apa saja ya? Ya, anak-anak perhatikan. Oke anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak, kita berjumpa lagi dalam kegiatan di hari Senin. Ibu Sisil mau mengajak anak-anak bersama untuk belajar mengungkapkan perasaan. Nah, kita akan belajar dari buku kendaraan halaman 13. Nah, mengungkapkan perasaan. Perasaan itu bermacam-macam. Ada senang. Kalau senang, ekspresinya senang pasti tersenyum. Ada yang sedih, ada yang takut. Nah, itu sebagai ungkapan perasaan. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat di buku kendaraan halaman 13. Oke anak-anak, di halaman 13 anak-anak boleh mengamati dulu. Ada 3 orang yang naik di atas perahu. Nah, ada seorang anak namanya Leni. Leni dan ayahnya naik perahu. Bagaimana perasaan Leni? Nah, perhatikan nak. Di sini wajahnya nampak tersenyum atau sedih ya? Wah, bapak mendayung perahunya kuat dan semangat ya. Tuh, anak-anak diminta nanti untuk menebalkan garis putus-putus pada pilihan kata. Di sini ada mengungkapkan perasaannya kagum. Yang kedua, kecewa. Melihat wajah Leni seperti ini, apakah Leni kagum terhadap bapak yang mendayung sampannya kuat atau kecewa? Silahkan anak tebalkan jawabannya yang benar yang mana. Yang salah tidak perlu ditebalkan, kemudian boleh diwarnai. Selamat mengerjakan. Tujuan pembelajaran hari Selasa adalah, halo anak-anak, yuk kita bersama-sama belajar di hari Selasa. Nah, hari Selasa mau apa ya?
Ibu mau ajak anak-anak bersama untuk belajar menghubungkan suku kata, ya, suku kata tentang alat transportasi. Oke, anak-anak siap? Siapkan bukunya, yaitu buku membentuk kata halaman 16 dan 17. Baik anak-anak, silahkan anak-anak amati dulu di lembar halaman 16-17. Ternyata ini ada berbagai macam alat transportasi. Anak-anak kemarin sudah belajar tentang alat transportasi yang ada di darat. Nah, di sini ada yang di darat, ada yang di udara, dan ada yang di air. Oke, mari kita bersama-sama mencoba mengerjakan dulu. Sebagai contoh dari Bu Sisil, di sini ada gambar apa ya? Oh good, gambar kapal. Nah, sekarang bagaimana cara menuliskan kapal, menghubungkan suku katanya menjadi kata yang benar? Coba perhatikan di sini kapal. K itu terdiri dari huruf K. K dengan A. K hubungkan kemana ya? Pal. Coba K di sini ke atas dulu. P apa? S. Kapas. Oh, salah. Mana lagi ya? Kita coba di sini. K. P apa? L. Pal. Kapal. Oh benar. Mari kita hubungkan suku kata K dengan pal. Nah, menjadi kata kapal. Oke, bisa anak-anak? Nah, masih banyak yang lain. Nanti coba dikerjakan semua. Menghubungkan suku katanya menjadi kata yang benar. Lalu silahkan anak-anak boleh warnai alat transportasinya saja. Contoh, kapalnya saja, becaknya saja, mobilnya saja yang diwarnai. Oke, sudah siap? Selamat mengerjakan. Tujuan pembelajaran di hari Kamis adalah untuk kegiatan hari Kamis, Miss Putri akan mengajak anak-anak untuk membandingkan ukuran gambar alat transportasi air. Nah, anak-anak siapkan buku benda-benda di sekitarku di halaman 17. Yuk kita lihat. Di halaman 17, yuk kita amati dulu. Ada banyak sekali kendaraan air di gambar ini. Nah, coba yuk Miss Putri mau ngajak anak-anak amati dulu gambar yang pertama ini. Gambar apa? Kapal. Oke, pintar. Bawahnya rakit. Nah, dan yang satu lagi perahu. Oke, nah anak-anak, tugas anak-anak yang pertama, nanti anak-anak silakan sebutkan nama kendaraan air yang ada di sini. Kemudian anak-anak yuk Miss Putri ajak untuk membandingkan gambar di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Mana gambar kendaraan yang lebih kecil dan lebih besar. Nah, nanti yang lebih kecil anak-anak silakan beri warna merah. Dan yang lebih besar anak-anak beri warna biru. Oke, kita coba ya. Yuk, kita lihat gambar kapal yang paling atas. Nah, di sini ada dua kapal. Coba anak-anak, gambar kapalnya yang ukurannya lebih kecil yang bagian sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri ini adalah kapal pesiar. Yang sebelah kanan kapal feri. Yang mana ya yang ukurannya lebih kecil? Oh, yang kapal feri, Miss. Berarti anak-anak nanti silakan beri warna merah pada lingkaran yang ada di bawah kapal. Yang lebih besar berarti diberi warna apa? Biru. Jelas ya? Selamat mengerjakan. Dan untuk tujuan pembelajaran di hari Jumat adalah pertama yang harus anak-anak siapkan adalah buku dari tema kendaraan
Kemudian biji-bijian boleh menggunakan biji kacang hijau, kemudian beras, apa saja yang ada di rumah ya anak-anak ya. Dan yang terakhir adalah lem. Nah, setelah anak-anak menyiapkan alat dan bahan, kemudian kita akan mengoleskan lem pada gambar perahu angsa. Nah, yuk kita oleskan dulu lemnya. Kalau sudah, kita akan mulai menempelkan biji-bijian pada buku kolase perahu angsa. Kita susun ya anak-anak ya. Sampai semua bagiannya terisi dengan biji-bijian. Nah, harus pelan-pelan, yang rapi ya. Harus sabar juga dalam menempel. Kemudian boleh kita lanjutkan pada bagian ekor dan juga paruh angsanya. Yuk, kita coba ya. Dan yang terakhir adalah paruhnya. Tuh, Putri beri warna menggunakan beras merah. Nah, oke, dan sekarang kita akan warnai pada bagian bawahnya. Bawahnya air. Nah, anak silakan ambil krayon warna biru, kemudian diwarnai sehingga hasilnya makin cantik. Oke, terima kasih. Selamat mencoba dan mengerjakan. Oke anak-anak, anak-anak sudah memperhatikan semua ya kegiatan pembelajaran minggu ini. Sudah paham semua? Pasti semangat mengerjakannya. Oke, seperti biasa untuk refleksi minggu ini kita mengangkat nilai ketalakamitaan yaitu celebration. Nah, anak-anak diajak bersama-sama untuk bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah menciptakan manusia yang hebat dan luar biasa. Kenapa manusianya hebat? Karena manusia ternyata pintar-pintar sudah bisa menciptakan berbagai macam alat transportasi. Dengan alat transportasi yang banyak, ada yang di darat, ada yang di laut, sehingga memudahkan kita untuk bepergian tentunya. Oke Miss. Oke anak-anak, minggu ini kita sudah mengenal macam-macam alat transportasi laut. Yuk kita ingat-ingat tadi yang pertama ada rakit, sampan, perahu, kapal feri, kapal pesiar, dan yang terakhir ini perahu motor apa namanya? Speedboat. Oke anak-anak, diingat-ingat terus ya macam-macam alat transportasinya dan juga kegunaannya. Oke, nah tugasnya jangan lupa dikerjakan. Dan untuk hari Rabu seperti biasa, anak-anak akan ada pelajaran Inggris Day bersama Miss Sally. Ditunggu ya videonya. Oke, tadi sudah dibuka dengan doa, tutup dengan berdoa bersama. Oke, ambil sikap doa yang baik, tangan mengepal. Siap, kita bernyanyi bersama-sama. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat di depan dada, kini ku mau berdoa. Mari semua kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Atas nama Bapa